Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Hamzah, dan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan gambaran singkat mengenai bagaimana sih hasil dan pengukuran dari survei konsumsi yang sudah dilakukan itu nantinya akan dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai bagaimana analisis ya data dari konsumsi dan kecukupan zat gizi baik itu individu, kelompok umur di masyarakat. Ya, outline-nya yang pertama mengenai pengolahan dan analisis metode pengukuran konsumsi individu dan keluarga serta kelompok umur. Kemudian bagaimana menentukan kecukupan gizi individu, keluarga, dan kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui langsung saja ya bahwa tentu saja hasil dari survei konsumsi pangan itu kita harus edit, juga harus hitung berat gizinya terlebih dahulu agar siap dianalisis nilai energi dan zat gizi lainnya. Jadi setelah teman-teman melakukan survei konsumsi, tentu saja itu harus di screening, dipastikan bahwa nilai yang dihitung adalah nilai yang benar-benar sesuai dengan konsumsi. Jadi nilai yang valid. Karena apabila tidak terjadi nilai yang valid, maka bisa underestimate ataupun overestimate. Dan ini seringkali kita temukan, ya, baik itu bagi penelitian yang dilakukan oleh orang gizi, apalagi yang dilakukan oleh bukan orang gizi. Biasanya datanya kalau nggak underestimate, itu overestimate. Oleh karena itu, kita wajib ya melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur, dengan valid, dan tentu saja nanti hasilnya harus dihitung dengan baik. Dan setelah dilakukan hal tersebut, maka dilakukan analisis. Bagaimana analisis data? Analisis data itu bisa secara manual, bisa juga secara komputerisasi atau aplikasi. Nah, secara manual di sini tentu saja kita berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, di mana TKPI ini merupakan database ya dari nilai-nilai gizi bahan makanan atau bahan pangan yang ada di Indonesia. Dan dalam TKPI itu sudah ada nilai gizinya yang dihitung dari 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan. Jadi untuk memastikan perhitungannya baik dan benar, maka pastikan bahwa gram yang dihitung atau yang ditimbang itu adalah bahan yang dapat dimakan. Misalnya kalau telur dipastikan adalah cangkangnya dibuang ya. Artinya di luar dari berat cangkang, atau telur yang sudah diolah telur matang. Itu hasil dari TKPI. Nah, selain TKPI, apabila daftar bahan makanan tidak ditemukan di dalam negeri, kita bisa menggunakan referensi yang lain. Biasanya ada dari Amerika atau negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, ataupun juga Thailand yang biasanya memiliki juga komposisi table. Kemudian menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi itu ada banyak yang harus dilakukan. Ada banyak aplikasi ya yang saat ini, namun yang terkenal di kalangan mahasiswa ataupun juga di kalangan orang gizi itu adalah perangkat NutriSurvey. Nah, NutriSurvey ini dapat diinstal di komputer ataupun laptop, di mana nanti akan membantu ya menampilkan juga informasi-informasi. Namun bisa diketahui bahwa apapun aplikasinya, biasanya database-nya itu sama, baik itu TKPI maupun database yang referensi internasional. Dan saat ini telah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan ya, yang bisa di-download di Play Store. Ada VetSecret, kemudian ada juga beberapa karya dari teman-teman dosen di Indonesia ini yang bisa kita gunakan. Tapi tentu saja semua itu database-nya pasti akan menggunakan TKPI ataupun referensi yang merupakan komposisi tabel dari setiap negara. Nah, setelah kita melakukan analisa data, tentu saja kita perlu mengevaluasi hasil survei dari konsumsi dari konsumsi pangan tersebut. Ya, mohon maaf ini ada sedikit typo.
Nah, dalam menilai kesesuaian asupan dan kebutuhan tersebut, itulah yang disebut evaluasi asupan. Jadi evaluasi asupan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghitung dari AKG, kemudian menghitung dari nutrition adequacy ratio atau rasio kecukupan zat gizi, kemudian menghitung estimate average requirement atau estimasi kebutuhan rata-rata, ataupun menghitung dari Index of Nutritional Quality (INQ) atau indeks kualitas gizi, ataupun juga berbagai indeks-indeks ya, teman-teman sudah belajar itu indeks. Nah, intinya dari semua ini prinsip dari evaluasi itu dengan membandingkan ya, membandingkan nilai yang diperoleh hasil perhitungan yang sudah kita input baik itu secara manual maupun secara aplikasi, nanti akan keluar misal nilai energi, keluar berapa total energi harian, dan itu dibandingkan dengan berbagai indeks ini baik itu AKG, NAR ataupun EAR. Jadi secara sederhana artinya akan mendapatkan berapa persentase ya. Biasanya yang dianjurkan itu sekitar 70 sampai 100% atau kadang ada yang lebih berdasarkan indeks masing-masing. Jadi saya rasa itu saja yang bisa disampaikan secara ringkas ya. Berikutnya nanti kita akan diskusi satu persatu bagaimana dengan angka kecukupan gizi, bagaimana dengan NAR, dan bagaimana menghitungkan dengan IAR. Jadi nantikan informasi berikutnya, dan pada kesempatan kali ini jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.